الله وما أنا من المشركين. Lalu di sini kenapa kita tidak artikan dengan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, atau la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, atau dengan makna-makna yang dimaksud dengan makna-makna rububiyah seperti itu. Perlu dipahami bahwasanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu mengharuskan kita hanya beribadah pada Allah saja. Tujuan kalimat la ilaha illallah itu adalah untuk membedakan manakah seorang muslim, manakah yang disebut musyrik. Kalau muslim, dia hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Muslim itu hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan kalau musyrik disebut musyrik karena dia menduakan Allah. Dia kalau keadaan dulu, kalau orang-orang musyrik di masa silam, kalau keadaan sulit itu menyembah Allah. Kalau dalam keadaan lapang, dia berbuat syirik, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang muslim tadi ibadahnya tulus murni, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah tidak diduakan. Maka yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah bukan terbatas pada makna tauhid rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah itu sebagai pengatur alam semesta, atau ini tercakup dalam makna Rabb. Jadi kenapa kita artikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah? Kok tidak diartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena kalau kalimat tiada Tuhan selain Allah ini punya makna yang pertama, ini cuma terbatas pada tauhid rububiyah saja. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih diyakini oleh orang-orang musyrik. Tauhid rububiyah yaitu ketika ditanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, orang-orang musyrik masih mengakui hal itu. Maka disebut dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kalian itu menanyakan kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka ketika itu langsung menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Berarti orang-orang musyrik punya keyakinan rububiyah juga sama. Muslim mengakui rububiyah, iya jelas. Orang musyrik juga sama. Berarti tidak ada bedanya kalau tarafnya, tingkatannya cuma sampai keimanan pada tauhid rububiyah saja. Sehingga harus seorang muslim lebih daripada itu, harus lebih daripada apa yang diyakini oleh orang musyrik, sehingga bisa membedakan. Karena orang musyrik tidak mau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Namun kalau susah, kalau kena musibah, ya, kalau untuk zaman ini orang-orang musyrik itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu datang kepada tadi batu yang diagungkan, ada pohon-pohon yang juga disakralkan, sampai kepada kuburan-kuburan juga seperti itu. Ya, bukan hanya benda-benda semacam tadi, kuburan-kuburan seperti kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para wali. Mereka jadikan ibadah, orang-orang musyrik tadi jadikan ibadah kepada selain Allah, bentuknya seperti itu. Namun mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.